Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video demonstrasi tugas Proyek 1, Berpikir Komputasional Kelompok 3 K55 WI 1102. Pada kesempatan kali ini, kami mengusung tema e-wallet Cirepay atau dompet elektronik Cirepay. Nah, anggotanya sendiri dari yang pertama ada Syifa Astari Imradesti dengan NIM 164250001 yang akan menjelaskan tentang flowchart, landing page, top up, dan transfer. Lalu selanjutnya ada Rizka Suryaningsih dengan NIM 164255155 yang akan menjelaskan tentang demonstrasi kodenya. Lalu yang selanjutnya ada Miftah Bahar Rizky dengan NIM 164252231 yang akan menjelaskan tentang kode pemrograman. Lalu selanjutnya ada Putri Hani Juliana dengan NIM 164252333 yang akan menjelaskan tentang flowchart pembayaran, cek saldo, dan juga historik. Lalu, ada Marsha Puspa Rahmania dengan NIM 164252295 yang akan menjelaskan tentang apa itu Cirepay dan latar belakangnya. Lalu, ada saya sendiri, Tatiana Hanifah, sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang dekomposisi dengan NIM 164253331. Halo semuanya, hari ini aku akan mengenalkan Cirepay itu apa. Cirepay adalah sebuah platform pembayaran digital yang dirancang untuk membuat transaksi non-tunai jadi jauh lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Cirepay, pengguna dapat melakukan berbagai jenis transaksi loh, mulai dari top up saldo, transfer antara akun Cir-ID, pembayaran e-commerce, hingga tagihan penting seperti listrik, BPJS, bahkan UKT. Keamanan menjadi prioritas utama. Setiap transaksi dilindungi melalui autentikasi ID dan password ditambah verifikasi PIN sebagai lapisan keamanan tambahan, sehingga data dan dana pengguna tetap aman. Cirepay juga menyediakan fitur pembayaran UKT yang sangat membantu mahasiswa mengolah pembayaran tepat waktu dan lebih praktis. Dengan semua fitur ini, Cirepay hadir sebagai solusi transaksi digital yang simple, cepat, dan terpercaya untuk kebutuhan sehari-hari kita. Lalu selanjutnya ada dekomposisi dari e-wallet Cirepay. Pertama-tama kita akan melewati landing page. Lalu setelahnya kita bisa memilih 5 bagian dari transaksi yang ada. Itu pertama ada top up, di mana ini bisa lewat minimarket. Lalu ada transfer, yang ketiga ada pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini kita bagi menjadi dua, untuk pembayaran e-commerce dan tagihan. Untuk e-commerce sendiri, contohnya itu dari kita ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Lalu untuk tagihan itu ada BPJS, listrik, dan juga UKT. Lalu untuk yang keempat, itu ada cek saldo. Nah, cek saldo ini kita bisa lihat ada saldo awal, saldo sekarang, dan juga saldo perubahan yang terjadi selama transaksi. Lalu yang terakhir itu ada history. Yang pertama adalah landing page. Yang pertama kita start, kemudian kita akan masuk ke landing page. Setelah masuk ke landing page, kita akan diminta untuk menginput Cire ID atau password. Apabila Cire ID atau password tidak valid, maka kita akan gagal login dan kita akan langsung end. Apabila Cire ID atau passwordnya valid, maka kita lanjut ke dashboard. Kemudian kita akan menemukan menu transaksi. Di menu transaksi kita dapat memilih menu top up, menu transfer, menu pembayaran, menu cek saldo, dan menu history. Jika sudah memilih dan sudah selesai, kita bisa keluar dan langsung end. Yang kedua adalah menu top up page. Yang pertama kita bisa start. Kemudian kita masuk ke top up page, kita memasukkan nominal top up, memasukkan kode pembayaran top up, melakukan pembayaran dengan menunjukkan kode ke kasir, kemudian kita mengkonfirmasi kebayaran. Apakah pembayaran sudah dilakukan? Jika pembayaran belum dilakukan, maka top up gagal dan akan kembali ke menu utama. Jika pembayaran sudah dilakukan, maka top up berhasil, kemudian kita bisa kembali ke menu utama dan keluar, kemudian end. Lalu yang ketiga adalah transfer page. Yang pertama kita start, kemudian lanjut ke transfer page. Kemudian kita bisa menginput Cire ID penerima. Apakah ID-nya valid? Jika tidak, maka transfernya gagal dan kita akan kembali ke menu utama. Apabila ID-nya valid, maka kita bisa lanjut untuk menginput nominal. Apakah saldonya cukup? Jika saldo tidak cukup, maka kita akan menemukan transfer gagal. Nah, jika transfer gagal, kita akan kembali ke menu utama. Apabila saldonya cukup, maka kita lanjut untuk menginput PIN. Apakah PIN-nya valid? Jika tidak, maka transfernya gagal dan kita akan kembali ke menu utama. Jika PIN-nya valid, maka transfernya berhasil. Kita akan kembali ke menu utama, keluar, dan end. Selanjutnya itu ada tahap dari pembayaran. Setelah start, kita akan langsung ke menu pilih jenis pembayaran. Di situ terdapat e-commerce atau tagihan. Lalu kita akan lanjut ke tahap memasukkan kode. Kode akan dites apakah valid. Jika tidak, maka transaksi gagal. Langsung ke menu utama. Jika iya, lanjut ke masukkan PIN. PIN juga akan dites apakah valid. Jika tidak, lanjut ke transaksi gagal. Dan langsung ke menu utama. Jika valid, lanjut ke tahap cek saldo. Jika saldo tidak cukup, maka transaksi gagal. Lanjut ke menu utama. Jika saldo cukup, langsung ke transaksi berhasil, menu utama, keluar, dan end. Selanjutnya itu ada tahap dari cek saldo page. Setelah start kita masuk ke cek saldo page. Itu dibagi jadi dua, yaitu untuk pengecekan sisa saldo dan pengecekan saldo sekarang. Jika sudah dipilih, kita langsung ke cek saldo selesai. Menu utama, keluar, dan end. Dan yang terakhir itu adalah tahap dari history page. Yang pertama itu dari start, kita langsung ke history page, menampilkan history, back, menu utama, keluar, dan end. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang kami gunakan di dalam program e-wallet kami. Kami menggunakan library TheTime untuk mengimport waktu secara real time yang akan kami gunakan di dalam menu riwayat transaksi. Kami menggunakan array untuk membuat database untuk menyimpan data user atau akun, kode pembayaran, dan juga riwayat transaksi. Di dalam riwayat transaksi ini masih berupa himpunan kosong karena belum melakukan transaksi sama sekali. Kemudian di dalam program login, kami mempersilahkan user untuk menginput ID user dan juga passwordnya. Kami menggunakan perulangan for untuk mengecek apakah ID user dan juga password yang diinput oleh user sesuai atau tidak dengan array user ini. Ketika sesuai, perulangan akan otomatis berhenti dan user diarahkan ke menu utama. Kami menggunakan perulangan while true
Di sini terdapat 6 pilihan, 1 top up, 2 transfer, 3 pembayaran, 4 cek saldo, 5 histori, dan juga 6 keluar. Ketika if user memilih angka 1, maka otomatis langsung diarahkan ke menu transfer. Ketika memilih 2, mohon maaf, tadi ketika memilih 1 akan otomatis diarahkan ke menu top up, ketika memilih 2 akan diarahkan ke menu transfer, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di dalam menu top up, baru tersedia satu jenis metode top up melalui minimarket, user akan dipersilahkan untuk menginput nominal yang mau ditop upkan, dan juga setelahnya user dimintai konfirmasi apakah sudah melakukan pembayaran di minimarket atau belum. If konfirmasi sama dengan 1, ketika user mengonfirmasi bahwa dia sudah melakukan pembayaran di minimarket, maka data array user 3, ini merupakan data saldo user, akan otomatis ditambahkan dengan nominal yang diinputkan tadi. Data tersebut diperbaharui nilainya. Kemudian dicatat data waktu, ini fungsi library-nya tadi, manfaat library tadi. Kemudian ini percabangan if else. Ketika tadi mengonfirmasi bahwa belum melakukan transaksi, if konfirmasi sama dengan 2, otomatis top up gagal, top up belum berhasil, silahkan coba lagi. Kemudian ketika user memilih angka 2 akan diarahkan ke dalam menu transfer. Di sini user akan dipersilahkan untuk menginput ciri ID penerima. Di sini kami menggunakan perulangan for untuk mengecek apakah ciri ID yang diinputkan oleh user sesuai atau tidak dengan data array di atas. Apabila ciri ID yang diinputkan sesuai, maka transaksi akan dilanjut. Namun jika if not penerima, artinya ciri ID yang dimasukkan, yang diinputkan oleh user tidak ada di dalam data array di atas, maka transaksi otomatis batal. Lanjut, ketika tadi ciri ID-nya ditemukan, dilanjut, user akan dipersilahkan untuk menginput PIN. Ketika data PIN yang diinputkan oleh user benar atau sesuai dengan data array di atas, maka otomatis dilanjut. If user 3, artinya saldo user lebih besar daripada nominal, ini akan dicek terlebih dahulu apakah saldonya cukup untuk melakukan transaksi dengan nominal yang diinputkan oleh user. Ketika cukup, maka data saldo di array user 3 ini otomatis dikurangi dengan nominal. Dan data penerima di ciri ID yang lain otomatis ditambah. Jadi ada di sini, semisal saya user 155 akan mentransfer ke user 001. Ketika saya menginputkan suatu nominal untuk ditransfer ke ciri ID 001, maka data user kolom 3 ini atau saldo saya akan otomatis berkurang, sedangkan data pada ciri ID 001 otomatis bertambah. Seperti itu. Kemudian dicatat waktunya, waktu transaksi, yang nantinya akan disajikan di dalam menu reward transaksi. Nah, ini else. Ketika total saldo yang dimiliki kurang dari nominal yang diinputkan, maka otomatis transfer gagal, saldo kamu tidak mencukupi. Dan juga ketika PIN yang diinputkan salah, otomatis transfer gagal juga. Kemudian di dalam menu pembayaran ini masih menggunakan percabangan if elif. Ketika memilih 1 otomatis diarahkan ke Shopee, 2 Lazada, 3 Tokopedia. Masih berupa if elif. Kemudian di sini kami menggunakan perulangan for lagi untuk mengecek apakah data yang diinputkan ada atau tidak di dalam array di atas. Kalau tidak ada berarti gagal, kalau ada berarti dilanjut. Ini masih menggunakan percabangan if else dan masih menggunakan percabangan if else. Di sini di dalam menu history transaksi akan ditampilkan seluruh data waktu pada saat transaksi sebelumnya. Dan sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi kerja dari program CirePay. Sebelumnya, kami telah membuat database users dan kode pembayaran dalam array. Langsung saja kita jalankan programnya. Saat program pertama kali dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan ciri ID dan password yang sesuai dengan database. Jikalau ID dan password tidak sesuai atau bahkan tidak terdaftar di database, maka login akan gagal. Namun jika sesuai, maka login akan berhasil dan pengguna akan langsung diarahkan ke menu utama yang berisi pilihan fitur-fitur transaksi. Nah, pada aplikasi CirePay terdapat beberapa fitur yang tersedia, yakni top up, transfer, pembayaran, cek saldo, history, dan menu untuk keluar. Pada simulasi kali ini, saya akan mencontohkan sebuah transaksi, yakni pembayaran. Nah, untuk melakukan sebuah transaksi, pengguna diminta untuk menginput nomor yang mewakili jenis transaksi tersebut. Sebagai contoh, ketika saya ingin melakukan pembayaran yang diwakili oleh nomor 3, maka saya harus menginput nomor 3. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memilih jenis pembayaran. Saat ini tersedia 2 jenis pembayaran, yakni e-commerce dan tagihan. Sebagai contoh, saya akan melakukan pembayaran e-commerce. Nah, selanjutnya pengguna diminta untuk memilih kategori dari jenis pembayaran yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan kode pembayaran. Nah, kode ini haruslah sesuai dan telah terdaftar pada database. Jikalau kode tidak sesuai atau bahkan tidak terdaftar di database, maka pembayaran akan gagal, karena kode ini nantinya tidak akan bisa terbaca oleh sistem. Namun, jikalau
kode yang dimasukkan benar dan terdaftar, maka nantinya akan muncul jenis pembayaran serta nominal yang harus dibayarkan. Nah, untuk melakukan pembayaran, pengguna diminta untuk memasukkan PIN yang sesuai. Jikalau PIN tidak sesuai dengan akun mereka, maka pembayaran akan gagal. Namun, jikalau PIN sesuai, maka pembayaran akan berhasil dan akan muncul saldo sisa dari akun mereka. Nah, saldo ini, saldo awal yang mereka miliki, haruslah cukup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal ini. Jikalau saldo tidak cukup, maka pembayaran akan gagal. Setelah melakukan transaksi, pengguna akan kembali diarahkan ke menu utama. Pengguna bisa mengecek saldo mereka dengan menginput nomor 4. Nantinya akan muncul saldo awal, saldo sekarang, dan keterangan perubahan saldo. Pengguna juga bisa mengecek histori transaksi yang telah mereka lakukan dengan menginput nomor 5. Nantinya di sini akan muncul histori transaksi, meliputi akun, tanggal, mutasi, serta saldo akhir. Sebagai contoh, tadi saya telah melakukan pembayaran Shopee, maka di sini terdapat mutasi pembayaran Shopee sebesar Rp100.000. Nah, setelah pengguna selesai melakukan transaksi atau selesai memilih fitur, maka pengguna akan kembali diarahkan ke menu utama, sehingga program tidak langsung berakhir. Untuk mengakhiri program, pengguna harus memilih menu keluar yang diwakilkan oleh nomor 6. Nah, setelah menginput nomor 6, maka akan muncul kalimat perpisahan dan program akan berakhir.